Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali kita untuk pelajaran IPA kelas 8 di pertemuan ke-10. Masih bersama dengan Ibu Nurleni SSI MTD. Oke, adapun kompetensi dasar untuk pelajaran kita hari ini yaitu kompetensi dasar 3.4. Mendeskripsikan keterkaitan struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya, serta teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan. Dan KD 4.4 menyajikan karya dari hasil penelusuran berbagai sumber informasi tentang teknologi yang terinspirasi dari hasil pengamatan struktur tumbuhan. Baiklah, materi kita pada hari ini bisa kamu lihat juga di buku paketmu halaman 105, bab 3 dengan judul Struktur dan Fungsi Tumbuhan. Ya, apakah kamu pernah mengamati bagian-bagian tumbuhan dengan seksama? Tahukah kamu tumbuhan tersusun atas organ dan jaringan apa saja? Apakah kamu juga tahu struktur dan fungsi dari masing-masing organ dan jaringan penyusun tumbuhan? Tahukah kamu banyak struktur dan fungsi jaringan tumbuhan yang diaplikasikan dalam berbagai teknologi? Kamu tentu tertarik bukan untuk mengetahui jawaban pertanyaan tersebut? Oleh karena itu, ayo pelajari bab ini dengan penuh semangat. Masih ingatkah kamu apa itu organ? Organ merupakan kumpulan dari beberapa macam jaringan yang berbeda dan membentuk satu kesatuan untuk melakukan fungsi tertentu. Organ pada tumbuhan terdiri atas organ vegetatif dan organ generatif. Organ vegetatif merupakan organ tumbuhan yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, terutama berguna untuk penyerapan, pengolahan, pengangkutan, dan penimbunan zat-zat makanan. Organ vegetatif terdiri atas akar, batang, dan daun. Sedangkan organ generatif merupakan organ tumbuhan yang berfungsi dalam proses perkembangbiakan secara generatif atau seksual. Organ generatif terdiri atas bunga, buah, dan biji. 1. Struktur dan fungsi akar. Akar berfungsi untuk menambatkan tubuh tumbuhan pada tanah atau medium tumbuhnya, atau menyerap air dan mineral dalam tanah atau pada medium tumbuhnya. Terdapat dua jenis sistem perakaran pada tumbuhan, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Pada beberapa tumbuhan, akar mengalami modifikasi sehingga dapat memiliki fungsi untuk menyimpan cadangan makanan, misalnya pada singkong dan bengkuang, serta berfungsi untuk menyerap oksigen atau untuk bernafas, misalnya pada tumbuhan bakau. Pada wortel dan lobak, akar tunggang berfungsi menyimpan cadangan makanan yang akan digunakan tumbuhan selama perbungaan atau pembentukan buah. 2. Struktur dan fungsi batang. Batang memiliki fungsi antara lain sebagai penyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah dan sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun, serta jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Pada beberapa tumbuhan, batang mengalami modifikasi dan berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, misalnya pada tumbuhan tebu, kentang, dan rimpang kunyit. Ini adalah contoh gambar batang bambu. Batang bambu merupakan contoh tumbuhan monokotil yang memiliki ruas-ruas batang yang terlihat jelas. Dan ini adalah gambar batang pohon serikaya. Batang pohon serikaya merupakan contoh tumbuhan dikotil yang memiliki ciri ruas-ruas batang tidak terlihat jelas. Dan ini adalah gambar contoh tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan di batang seperti tebu, kentang, dan rimpang kunyit. 3. Struktur dan fungsi daun. Daun memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai alat untuk mengambil karbon dioksida atau CO2 yang digunakan sebagai sumber atau bahan baku dalam fotosintesis.
mengatur penguapan air atau transpirasi, dan pernapasan atau respirasi tumbuhan. Perbedaan struktur luar daun monokotil dan daun dikotil yaitu dari peruratan daunnya. Daun monokotil memiliki peruratan daun yang sejajar, sedangkan tumbuhan dikotil memiliki peruratan daun menjala. Oke, ini adalah gambar contoh daun pepaya yang peruratannya menjala dan daun singkong yang peruratan daunnya disebut peruratan sejajar. Proses fotosintesis yang terjadi pada daun membutuhkan cahaya sebagai sumber energi dan ditangkap oleh zat hijau daun atau klorofil, gas karbon dioksida dan air sebagai bahan baku untuk menghasilkan glukosa dan oksigen. Adapun persamaan kimia proses fotosintesis yaitu sebagai berikut. 6CO2 ditambah 6H2O ya, dengan bantuan cahaya matahari dan terjadinya di klorofil akan menghasilkan C6H12O6 atau ditambah dengan 6O2. Sekali lagi Ibu ulangin proses persamaan kimia proses fotosintesis ya, 6CO2 ini adalah simbol untuk karbon dioksida ditambah 6H2O simbol kimia untuk air ya, terjadi dengan bantuan cahaya matahari dan di klorofil akan menghasilkan C6H12O6 yaitu glukosa ditambah 6O2 atau oksigen. 4. Struktur dan fungsi bunga. Bunga merupakan alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Bunga biasanya memiliki warna yang menarik dan berfungsi untuk menarik serangga atau hewan lain yang dapat membantu proses penyerbukan. Secara umum, bunga tersusun atas dua bagian utama, yaitu perhiasan bunga yang terdiri atas tangkai, kelopak atau kaliks, dan mahkota atau karola, dan alat reproduksi bunga yang terdiri atas benang sari sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina. Bunga yang memiliki bagian-bagian tersebut tadi disebut dengan bunga lengkap, sedangkan bunga yang tidak memiliki salah satunya disebut bunga tidak lengkap. Ya, ini adalah gambar suatu bunga dengan bagian-bagiannya ya. Nah, berdasarkan keberadaan alat reproduksi dalam satu bunga, ada yang disebut bunga sempurna dan ada bunga tidak sempurna. Bunga sempurna yaitu bunga yang memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga. Seperti yang ada dalam gambar kita ini, ada benang sarinya dan juga ada putik dalam satu bunga. Sedangkan bunga tidak sempurna itu yaitu bunga yang hanya memiliki satu kelamin saja dalam satu bunga. Bisa itu benang sari saja atau putik saja. Oke. Tumbuhan monokotil mempunyai bagian-bagian bunga seperti daun kelopak, daun mahkota, dan benang sari yang berkelipatan 3. Ya, sedangkan pada tumbuhan dikotil mempunyai bagian-bagian bunga yang berkelipatan 4 atau 5. 5. Struktur dan fungsi buah dan biji. Oke. Ini bisa kamu lihat contoh buah mangga ya, beserta bagian-bagiannya. Jadi ketika kamu memakan buah mangga atau buah lainnya, biasanya di dalamnya juga terdapat daging buah dan ada biji ya. Oke, ini adalah gambar struktur putik. Ini adalah asal mula daripada buah itu dan biji tadi ya. Jadi salah satu bagian bunga yaitu putik atau disebut pistilum. Putik terdiri atas 3 bagian dasar yang menggelembung, disebut 1. Bakal buah atau ovarium. Ini dia ya, mulai dari atas ini bagian ini sampai ke bawah sini. Kemudian kedua, bagian yang memanjang yang disebut tangkai putik atau stilus ya. Dan 3, kepala putik atau stigma. Di dalam bakal buah terdapat 1 atau lebih bakal biji
ya. Dapat 1 atau lebih bakal biji atau ovul ya. Yang mana pada perkembangan selanjutnya bakal buah ini akan berkembang menjadi buah, sedangkan bakal biji akan berkembang menjadi biji. Oke, cukup sekian materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan. Seperti biasa, untuk pertemuan kali ini Ibu akan memberikan tugas ya, tugas 3.1. Oke, yang pertama, jelaskan pengertian tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Yang kedua, tuliskan masing-masing 5 contoh tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Yang ketiga, amatilah perbedaan struktur organ pada tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Kemudian tuliskan hasil pengamatanmu ke dalam tabel seperti berikut. Ya, jadi tadi sudah kita bahas organ tumbuhan itu ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan bijinya. Oke, silakan diamati atau silakan dicari informasinya apa saja perbedaan kelima organ tumbuhan ini dari segi tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Oke, cukup sekian. Selamat belajar ya, dan terima kasih. Bu akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.